Di sini saya akan memaparkan tentang teorema 7.1 dan teorema 7.2 dari teorema ketunggalan isometri. Diketahui tiga titik A, B, dan C yang tak segaris dan titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Ada paling banyak satu isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen dan C ke C aksen. Buktinya, jika AB tidak sama dengan A aksen B aksen, maka tidak mungkin ada isometri. Mengapa? Andaikan AB sama dengan A aksen B aksen, BC sama dengan B aksen C aksen, dan CA sama dengan C aksen A aksen, misalkan ada dua buah isometri yaitu T1 dan T2, sehingga T1A sama dengan A dan T2A sama dengan A aksen, T1B sama dengan A dan T2B sama dengan B aksen. T1C sama dengan A dan T2C sama dengan C aksen. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa T1 sama dengan T2, jadi harus dibuktikan T1X sama dengan T2X untuk semua X epsilon V, karena A, B, dan C tidak segaris. Maka menurut teorema isometri A aksen, B aksen, dan C aksen juga tidak segaris. Bukti yang akan kita lakukan adalah bukti tidak langsung. Andaikan T1X tidak sama dengan T2X, misal T1X sama dengan X aksen dan T2X sama dengan X double aksen, karena T1 dan T2 isometri, haruslah XA sama dengan X aksen A aksen sama dengan X double aksen A aksen. Bila S sumbu garis X aksen X double aksen, maka S melalui A aksen. Mengapa? Jika A pada sumbu garis X aksen X double aksen dengan cara yang sama, maka B pada sumbu garis X aksen X double aksen, dan begitu juga C pada sumbu garis X aksen dan X double aksen. Hal ini berarti bahwa A aksen, B aksen, dan C aksen segaris. Hal di atas tidak mungkin terjadi sebab diketahui bahwa A, B, dan C tidak segaris, atau A aksen, B aksen, dan C aksen tidak segaris. Maka dari itu, pengandaian bahwa T1X tidak sama dengan T2X itu tidak benar. Oleh karena itu, haruslah T1X sama dengan T2X untuk semua X epsilon di V, atau T1 sama dengan T2. Jadi hanya ada satu isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen dan C ke C aksen. Nah, perhatikan gambar 7.3 seperti berikut. Kasus selanjutnya, perhatikan bila T sebuah isometri. TA sama dengan A aksen, TB sama dengan B aksen, TC sama dengan C aksen. Apakah teorema ketunggalan isometri di atas berlaku? Dengan kata lain, apakah benar ada tepat sebuah isometri T yang memetakan segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen? Nah, kita dapat memeriksa bahwa hal itu juga berlaku. Nah, dengan mengecek kebenarannya dengan petunjuk seperti yang dilakukan oleh teorema 7.1. Nah, telah dibicarakan bahwa segitiga ABC yang kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen, ada satu isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen dan C ke C aksen. Akan tetapi tidak selalu memberi jaminan untuk segitiga ABC yang tidak kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, jelas tidak akan ada isometri yang memetakan segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita lanjut ke teorema 7.2. Nah, di dalam teorema 7.2, jika S adalah garis yang melalui titik asal dan pencerminan mu S memetakan titik A 1,0 ke titik B H, K, maka mu S X, Y sama dengan HX plus KY
Kx min Hy untuk setiap X, Y epsilon V. Nah, buktinya misal Px, Y dan T adalah sebuah pemetaan yang didefinisi dengan Tp sama dengan T, X, Y sama dengan Hx plus Ky, Kx min Hy. Dibuktikan bahwa T sama dengan mu S dengan menggunakan teorema ketunggalan isometri. Pertama, kita perlihatkan bahwa T adalah suatu transformasi. Oleh karena itu, berarti harus diperhatikan bahwa T adalah pemetaan dari V ke V. T adalah subjektif, T adalah injektif, dan T mengawetkan jarak 2 titik. Nah, seperti gambar 7.3 di 7.4 seperti berikut. Nah, kita lanjut untuk 3 hal. Yang pertama, kita coba perhatikan contoh pada modul 1 mengenai topik transformasi. Kemudian kita susun sendiri pembuktiannya. Nah, sementara itu untuk memperhatikan bahwa T mengawetkan jarak dapat dilakukan sebagai berikut. Misalkan R X1 min Y1 X1, dan S X2, Y2. Permisalannya diperoleh R aksen sama dengan TR sama dengan TX2 TX1, Y1 sama dengan HX1 plus KY1, KX1 min HY1. Dan R aksen sama dengan TS sama dengan TX2, Y2 sama dengan HX2 plus KY2, HX2 min HY2. Dengan menggunakan jarak antara dua buah titik, maka kita peroleh R aksen S aksen pangkat 2 saling tertutup dengan tanda HX1 plus KY1 kurung min kurung HX2 plus KY2 kurung kuadrat plus saling tertutup KX1 min HY1 kurung tutup min kurung KX2 min HY2 kurung tutup saling tertutup pangkat 2. Nah, kita peroleh H saling tertutup H kali X1 plus X2 min K kali Y1 min Y2 saling tertutup pangkat 2 plus K kali X1 plus X2 min H kali Y1 min Y2 saling tertutup pangkat 2. Nah, kita peroleh jadi H pangkat 2 plus K2 kurung tutup X1 plus X2 kuadrat kurung tutup kuadrat plus H plus kurung buka H2 plus K2 kurung Y1 min Y2 kurung kuadrat. Nah, kita karena B sama dengan mu A, mu S A, dan O sama dengan mu S 0, maka OB sama dengan OA. Karena mu S isometri, di sini OA sama dengan 1 dan OB sama dengan akar H kuadrat plus K kuadrat. Dengan menggunakan sifat transitif, maka berarti H kuadrat plus K kuadrat sama dengan 1. Oleh karena itu, R aksen S aksen pangkat 2 sama dengan 1 kali X1 plus X2 pangkat kurung tutup pangkat 2 plus 1 kurung buka kurung buka Y1 min Y2 kurung tutup pangkat 2. Sehingga R aksen X aksen sehingga R aksen S aksen pangkat 2 sama dengan akar kurung buka X1 plus X2 kurung tutup pangkat 2 plus Y1 min Y2 kurung tutup pangkat 2. Mengapa? Dengan demikian
lengkaplah bukti bahwa T adalah isometri. Selanjutnya kita substitusi koordinat O yaitu 0,0, A 1,0 dan B H, K ke rumus T X, Y sama dengan HX plus KY, KX min HY. Maka kita peroleh T0 plus 0, TO sama dengan 0,0, TA sama dengan H, K sama dengan B, dan TB sama dengan H kali H plus K kali K, K kali H min H kali K, dan H pangkat 2 plus K pangkat 2, 0 sama dengan 1,0 sama dengan A. Karena O epsilon S, maka mu A sama dengan B dan mu S B sama dengan A. Ini berarti ada dua isometri, yaitu mu S dan T, yang memetakan titik tak segaris O ke A ke B, dan B ke A. Menurut teori maka tunggalan isometri, haruslah mu S dan T merupakan isometri yang sama, atau mu S sama dengan T. Jadi mu S X, Y sama dengan HX plus KY, KX min HY. Nah, kita lihat contoh 7.2. Diketahui A 0,2, B 0,6, C 3,6, A aksen min 3,0, B aksen min 7,0, dan C min 7 min 3. S adalah sebuah isometri yang memetakan segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jika PX, Y adalah sebarang titik di bidang, maka tentukan SP. Nah, penyelesaiannya, bila segitiga A, B, C dan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen dibuat gambarnya, maka akan seperti gambar di bawah ini. Dari segitiga A, B, C tersebut kita diperoleh segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen dengan cara mentransformasikan berturut-turut, yaitu dengan translasi gamma AO rotasi rho 0,90 derajat, translasi gamma OA aksen, dan refleksi mu X. Nah, seperti gambar pada 7.6 seperti berikut. Nah, jadi isometri S sama dengan seperti gambar di sini, yaitu titik P, X, Y diambil sebarang, maka SP sama dengan SX, Y. Nah, seperti berikut. Jadi SP sama dengan SX, Y min sama dengan min Y1 sama dengan min 1, min X. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.